Halo semuanya, balik lagi di channel Kerjaan Abi. Nah, ini masih episode kelanjutan yang kemarin ya, tentang rumah kontainer. Di episode sebelumnya gue udah ceritain tentang kenapa memilih buat rumah kontainer, belinya di mana, kemudian prosesnya seperti apa pengirimannya. Nah, ini kelanjutannya. Jadi kita akan bahas tentang kalau kontainernya sudah nyampe, sudah terposisi, apa aja sih yang mau kita kerjain gitu kan. Nah, asumsinya adalah kita ngerjain sendiri. Maksudnya kita nggak pakai konsultan ataupun kontraktor ya, kita hanya pakai tim. Misalkan kita ambil hire bagian-bagian, misalkan tukang las yang kita kenal segala macam. Nah, itu yang gue lakuin ya, untuk meminimalisir budget waktu itu gitu. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Kenapa? Karena akan ada episode kelanjutannya sampai gue cerita tentang testimoni gimana rasanya tinggal dalam rumah kontainer selama hampir 2 tahun. Oke, mulai dari kontainernya sudah berdiri di lahan kita, apa aja sih yang mau kita lakuin. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya gue lupa infoin bahwa penyiapan lahan yang dimaksud itu bukan cuman si bantalan untuk si naruh kontainernya pada saat dikirim ya. Jadi teman-teman harus benar-benar site planning si lahan kita gitu kan, dari mulai penempatan sumur, kalau mau pakai sumur, kalau enggak masalah. Misalkan kalau pakai tank itu mau di mana posisinya. Jadi kalau misalkan ada di bawah kontainer kan bisa aja, jadi harus diposisiin di awal supaya nanti kalau kontainer udah ada itu nggak repot lagi. Oke. Nah, kemudian sekarang kontainernya sudah ada dan sudah terposisi. Nah, apa aja sih mau kita lakuin? Di sesuai dengan pertanyaan juga yang masuk, kalau udah datang ngapain gitu kan. Nah, yang pasti kalau kontainer sudah aman dulu nih ya. Dalam artian aman tuh gini, sudah kalau misalkan ada penumpukan kontainer, berarti kontainernya harus aman nih, jangan sampai goyang, geser kalau misalkan ada gempa segala macam itu ya, udah diamankan di episode pertama. Nah, yang kedua, sebelum kita mulai melakukan pengerjaan kontainernya sendiri, yang pasti harus benar-benar memastikan desainnya sudah final. Desainnya seperti apa? Dalam artian maksudnya kita bicara tentang jendela, pintu, layout kamarnya di mana, ataupun ruangan-ruangan lain di mana. Karena kenapa? Kita bikin rumah kontainer ini kan dari ada, tadi saya bilang, kemarin saya bilang dari ada sampai nggak ada. Nah, jadi maksudnya kenapa? Dindingnya sudah ada rapi, gitu kan bawaannya. Kemudian kita mau bikin jendela, berarti kita harus buang bagian tertentu. Nah, jangan sampai ketika kalian sudah motong lubang pintu atau jendela, tiba-tiba kalian baru ada perdebatan, harusnya pintunya jangan di sini, jendelanya jangan di sini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu bakalan kerja 2 kali, alias kalian sudah ngerusakin kontainernya, mau dibalikin lagi itu pasti nggak akan serapih bawaan pabrik. Nah, gitu ya. Langkah yang berikutnya adalah kalian tandain dulu, ukur dan juga tandain semua lubang yang akan kalian buat. Oke, nah selanjutnya, jadi kalau tadi kita mau bilang, misalkan dari teman-teman kayak gua kemarin mau coba pengerjaan tahap awal, misalkan mau coba-coba sendiri untuk pemotongan atau untuk melubangi beberapa bagian seperti untuk jendela dan pintu, mau ngerjain sendiri itu bisa. Jadi kemarin gue coba pakai gerinda tangan gitu kan. Nah, dari total 4 kontainer, ada yang dilubangin full bagian dalam, ada yang untuk dinding-dinding luar jendelanya, gue ngabisin 2 gerinda tangan. Jadi gerinda tangan, tapi kemarin memang bukan yang mahal ya, bukan yang bermerek mahal, yang biasa. Jadi kenapa 2 jebol? Jadi yang pertama jebol karena keseringan dipakai. Kemudian gue menghabiskan kurang lebih sekitar 50-60 resibon mata potongnya. Ya itu nggak mahal sih, satunya sekitar 4.000. Jadi kalau 50 atau 60 hanya baru 200, sekitar 240.000. Ditambah gerindanya 450.000, kurang lebih 900. Jadi ya nggak nyampe 1,5 juta udah bisa ngelubangin semua bagian kontainernya sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian, tapi kalau teman-teman mau pakai kontraktor nggak masalah gitu kan ya. Video ini yang sharing gue ini bisa teman-teman jadikan untuk referensi ketika mau negosiasi sama si kontraktornya. Jadi teman-teman bisa acuan, oh bahannya pakai ini apa segala. Nah, ini ada satu hal yang mau gue ingetin, karena kenapa kemarin pada prosesnya sendiri gue sendiri melakukan sedikit kesalahan yang menyesal sih sebenarnya, walaupun nggak berpengaruh ke yang lain, tapi lebih kepada konsep dan juga estetika. Jadi gini, saran saya jangan buang satupun pintu kontainernya, bawaannya. Kenapa? Karena
pintu kontainer itu adalah bagian utama aksen dari sebuah rumah kontainer gitu kan. Jadi benar-benar kelihatan real itu kontainer bekas atau kontainer asli yang dipakai jadi sebuah rumah, bukan kontainer buatan. Nah, jadi gini, kemarin ada satu kontainer yang menonjol di desain gue itu, kan ada yang nonjol ke depan, itu ada full pakai jendela. Tadinya itu pintu kontainer, nah gue buang, terus ganti pakai jendela. Nah itu nyesel sih, kenapa? Karena terlambat. Selesai itu gue nemuin referensi yang pas. Nanti gini gue kasih lihat referensi jendela dari pintu kontainer asli bisa dijadiin pintu, tetap pintu, atau dijadiin jendela. Jadi aksen seperti ornamen si besinya, kunci-kunci engsel-engselnya si kontainer aslinya tetap ada, tidak menghilangkan nilai-nilai dari kontainernya sendiri. Nah itu gue ada satu kontainer yang gue buang, padahal itu yang paling depan. Itu nyesel banget sih. Terus setelah semua dilubangi gitu kan, kalian udah lubangin segala macem, bagian mana aja yang mau dilubangin, nanti juga kalian akan gue ajak untuk lihat dari depan sampai ke dalam-dalamnya rumah gue mana aja yang dibolongin, karena nggak semua, karena tergantung dengan layout. Nah contohnya di belakang gue ini adalah tadi gue bilang pintu yang asli kontainer yang tidak gue buang, dan bahkan fungsinya pun masih tetap sama sebagai maksudnya sebagai pintu kontainernya. Jadi dinding belakang ini asli pintu kontainer, dan ketika gue kalau lagi udah kumpul keluarga rame-rame dan pengen suasana yang lebih segar, lebih udaranya banyak masuk, ini tinggal gue buka, karena fungsi engsel dan kunci-kuncinya tetap gue pakai, nggak dihilangkan atau nggak dirusak lah. Nah setelah teman-teman ngelubangin si kontainernya tadi, apa sih langkah selanjutnya? Nah kalau dari pengalaman saya, yang pertama teman-teman harus menentukan pemilihan si peredam panasnya yang paling pertama. Jadi peredam panas dinding kontainer itu yang saya tahu ada beberapa macam gitu. Nah jadi bisa pakai beberapa referensi peredam panas yang biasa digunakan oleh di atap-atap baja gitu kan, seperti atap gedung segala macam. Nah itu yang biasa dipakai, yang paling mudah dan yang paling sederhana itu adalah aluminium foil. Ada aluminium foil sheet yang satu muka atau satu sisi, ada yang double. Kemudian styrofoam panel. Nah teman-teman sudah tahu ya, styrofoam panel itu juga sebenarnya dia kedap terhadap suhu. Kemudian selain styrofoam dan aluminium foil, ada juga yang namanya polyester jenis R35, kalian bisa browsing. Nah itu biasa digunakan juga untuk atap-atap gedung fasilitas umum pada umumnya. Nah selanjutnya yang paling menurut sepencarian gue yang paling bagus dan yang paling banyak digunakan oleh rumah-rumah kontainer di luar negeri pun ya yang ini, polyethylene foam gitu kan. Jadi ini adalah senyawa kimia yang basicnya itu adalah tadinya cairan gitu kan. Nah, kemudian ketika disemprot, buat kedua cairan tadi bereaksi akan menjadi sebuah foam gitu kan. Mungkin teman-teman pernah lihat daleman dari seperti kulkas kita di rumah, dalamnya kalian pernah lihat mungkin ada semacam foam warnanya agak kekuning-kuningan. Nah itu kurang lebih jenis yang sama dengan polyethylene foam. Itu yang menurut gue paling bagus. Cuman setahu gue waktu itu sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu saat gue mulai bangun rumah ini, itu masih jarang. Ketika gue browsing itu ada, cuman harganya per meternya itu dan ketebalan tertentu waktu itu masih sangat mahal gitu, dan dengan budget gue itu nggak masuk. Nah jadi kalau teman-teman bisa browsing juga sekarang, mungkin harganya bisa lebih bervariatif atau banyak, karena udah banyak yang masuk, bisa jadi harganya lebih murah. Nah saran gue sih pakai itu. Kenapa? Karena polyethylene foam itu selain memang fungsinya tadi peredamnya itu bagus, jadi dia karena tadi jadi sistemnya itu karena nanti mereka akan semprotkan di dinding, jadi dia akan langsung mengikuti tekstur dari si gelombang kontainernya. Nah kalau gue rumah ini gue pakein peredam aluminium foil bubble double, ketebalannya kurang lebih 1 cm kurang. Nah kenapa gue pilih itu? Pertama harganya murah. Yang kedua waktu itu belinya itu deket di depan gang rumah juga ada toko besi, dia jual bergulung gitu ya. Yang ketiga bisa ngerjain sendiri, jadi tinggal tempelnya bisa berbagai macam-macam ya, bisa pakai lem apa segala macam. Nah jadi setelah kita lubangin, nah kemudian menentukan peredamnya, nah baru kita mulai pemasangan rangka
rangka bisa pakai baja ringan, besi hollow atau segala macam atau siku untuk pemasangan dinding bagian lapisan dalam. Nah, bikin dulu rangkanya, dipasang. Pemasangan rangkanya nanti beberapa gambar referensi gue tayangin. Setelah rangkanya terpasang, baru kalian pasang dulu peredamnya. Kalau pakai aluminium foil, tinggal pasang aluminium foilnya sebelum dindingnya dipasang. Jadi udah rangka, pasang aluminium foilnya. Setelah pasang aluminium foil dengan rangkanya, baru kita mulai pemasangan dinding bagian dalam. Nah, dinding bagian dalamnya sendiri itu macam-macam gitu kan teman-teman. Bisa pakai GRC, bisa pakai multiplex, bisa pakai PVC sheet, bisa pakai kayu. Mungkin pengen nuansanya luarnya besi, dalamnya pengen nuansa kayak rumah kayu, itu bisa banget teman-teman, bisa bisa pilih gitu kan. Nah, sebelum dinding, tapi jangan lupa sebelum pemasangan dinding, satu lagi adalah instalasi listrik. Nah, ini paling penting. Kenapa instalasi listriknya? Karena pasti ya orang-orang pasti bilang, wah ini aku nggak ngeri, rumahnya besi semua, kalau ada yang konslet gimana? Nah, itu makanya untuk pemasangan instalasi listriknya harus benar-benar dilakukan oleh profesional. Pengamannya juga harus bagus, jadi setiap sambungan harus pakai pelindungnya, kemudian si besinya juga dipasangin pipa, standarnya listrik segala macam. Nah, udah semua terpasang, baru kita bisa tutup pakai dinding lapisan dalam. Nah, itu bebas teman-teman, GRC tadi segala macam, finishingnya macam-macam juga. Mau pakai wallpaper, mau langsung dicat, mau pakai stiker, atau pakai model seperti saya dari limbah spon. Nanti saya jelasin khusus untuk pengerjaan dinding ini. Nah, kemudian lantai. Nah, lantai saya nggak tahu ya, kalau kalau saya lihat di referensi di luar negeri juga sama, mereka rata-rata pakai kayu. Cuman saya nggak tahu apakah karena memang di sana kan dari segi cuaca beda. Nah, untuk rumah saya ini sendiri dengan budget minimalis, saya tidak mengganti lantai bawaan dari si kontainer. Tetap lantai bawaannya kontainer, hanya untuk memperkuat dan juga untuk mempermudah lapisan atasnya. Teman-teman mau pakai apa? Mau pakai keramik apa mau pakai vinil? Nah, saya kebetulan pakai vinil. Nah, untuk supaya nempel si vinilnya lebih rekat, waktu itu saya pakai dulu lapisan resin fiber. Jadi saya beli satu drum resin ya, nggak terlalu mahal, dan juga pengerasnya. Kemudian saya kuas aja gitu kan, setelah dibersihin dikuas. Kenapa? Resin itu kan lapisannya jadi agak jadi licin gitu kan, dia licin seperti fiber gitu kan. Nah, tentu itu juga supaya mempermudah nanti daya rekat si lem si vinilnya. Itu jadi untuk lantai. Kemudian plafon, saya pakai GRC 4 mili. Nah, hanya karena waktu itu juga pengerjaannya bukan oleh yang profesional, kita ngerjain sama teman-teman sendiri. Kemudian akhirnya saya mengkamuflase pemasangan, misalkan yang antar sambungannya yang biasanya harus rapi gitu kan. Nah, saya bukan tipikal orang yang sabaran ya untuk bikin yang rapi-rapi. Jadi saya kamuflase, nanti bisa dilihat plafonnya itu saya kasih tekstur sekalian. Jadi saya pakein kompon gitu kan untuk bikin tekstur gitu kan. Jadi bener-bener biar nggak kelihatan sih sebenarnya, biar nggak kelihatan sih sambungan-sambungan atau yang nggak rapi-rapi dari pemasangan plafonnya. Nah, untuk jendela, pintu, dan juga panel yang lainnya, saya menggunakan jendela aluminium gitu kan. Tapi untuk bagian daunnya di dalamnya itu semua saya pakai full kaca. Kenapa saya memilih desain full kaca? Supaya ruangannya kan, kontainer ini nggak terlalu luas ya. Kontainer ini hanya 2,5 meter gitu kan. Jadi saya butuh supaya terkesan lebih luas gitu kan. Makanya saya pakai banyak kaca-kaca yang besar supaya benar-benar langsung pure keluar gitu pandangannya. Jadi enak aja, nggak kerasa ngap, nggak kerasa sempit. Makanya saya pakai kaca yang besar-besar dan bahannya aluminium. Nah, kemudian tadi untuk lantai sudah, dinding saya pakai GRC, kemudian saya lapisin pakai limbah spon, nanti saya jelasin. Kemudian untuk perlengkapan seperti lampu, kemudian stop kontak, saya saranin untuk lampunya biar minimalis dan enggak makin membuat kesan kontainer di dalamnya, interiornya itu sempit. Saran saya pakai lampu yang downlight ya. Jadi
yang tipis dan bodinya masuk ke dalam, jadi si lampunya itu ngeplet rata dengan si plafon. Nah, tapi untuk si stop kontak saya saranin, karena tadi ya biar si dindingnya nggak terlalu tebal rangka dalamnya, malah untuk stop kontak kebalikannya teman-teman. Kalau saya pakainya yang bukan inbow tapi outbow, jadi si bodinya itu ada di luar, nanti saya lihatin, jadi dia menjual di luar bukan masuk ke dalam kayak gitu. Itu untuk si kebutuhan si interiornya kurang lebih. Nah, itu tadi tahap-tahap kedua di episode ini yang bisa saya jelasin terkait dengan proses pembentukan rumah kontainer, dari mulai pemilihan bahan dan lain segala macamnya. Teman-teman juga bisa tanya di kolom komentar kalau misalkan ada yang belum jelas dari penjelasan saya. Nah, kemudian jangan lupa terus ikutin episode selanjutnya, karena saya akan memperlihatkan lebih detail dari hasil maksudnya hasil akhir rumah saya yang saya kerjain ini, dari mulai luar, eksterior, interiornya. Ini buat jadi referensi teman-teman. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap semangat dan tetap kreatif di rumah.